Apa saja faktor yang menyebabkan overthinking? Penyebab overthinking yang utama adalah kecenderungan untuk terlalu menganalisis situasi atau mengkhawatirkan masa depan. Perasaan tidak aman atau kurangnya rasa percaya diri juga dapat memicu overthinking, yang membuat seseorang terjebak dalam siklus pertimbangan yang terus-menerus. Selain itu, tekanan pekerjaan yang tinggi atau tuntutan sosial yang berlebihan juga dapat menjadi penyebab overthinking. Overthinking adalah perilaku terlalu memikirkan segala hal secara berlebihan, baik itu masalah, masa depan, atau hal-hal lain yang tidak pasti. Misalnya saat ada masalah di pekerjaan atau hubungan dengan pasangan, kamu terlalu memikirkan hal-hal buruk yang akan terjadi sehingga kesulitan mencari solusinya. Contoh lain, kamu terlalu memikirkan apa yang akan terjadi di masa depan hingga membuat cemas dan ketakutan. Diketahui, overthinking semacam itu bisa memicu kamu mengalami stres. Juga bisa menyebabkan insomnia sehingga memengaruhi kualitas tidur kamu. Tak hanya membuang waktu, overthinking juga bisa menguras energi hingga membuat kita terjebak dalam anxiety atau gangguan kecemasan. Mereka yang suka memikirkan sesuatu berlebihan biasanya dihantui perasaan benar atau tidak yang sudah atau akan dilakukan. Bukannya memikirkan solusi atau pilihan apa yang terbaik, overthinking membuat kita hanya akan terjebak dalam pikiran dan ini akan membatasi kita untuk berbuat sesuatu. Dihantui pikiran berlebihan, membuat hidup tidak nyaman dan sulit berkembang. Oleh karena itu, kita harus segera mengatasinya. Selamat datang di kelas. Tonton terus videonya sampai habis karena seperti biasa, di akhir video ada kuis tentang seberapa overthinkingnya kamu. Yang pertama, sadari saat mulai berpikir berlebihan. Kesadaran adalah langkah pertama untuk mengakhiri pikiran yang berlebihan. Perhatikan cara berpikir kita. Ini seperti menyadari bahwa kamu sedang berjalan di tempat. Pikiran yang terus-menerus mengulang peristiwa atau cemas tentang sesuatu yang di luar kendali kita, sejatinya adalah pikiran yang tidak mengantarkan kita kemana-mana. Hanya memikirkan masalah yang terjadi tidak menyelesaikan persoalan. Cara terbaik adalah mencari solusinya. Tanyakan pada diri sendiri langkah yang bisa diambil untuk belajar dari kesalahan untuk menghindari masalah di masa depan. Daripada menanyakan mengapa sesuatu terjadi, tanyakan pada diri sendiri apa yang dapat kita lakukan. Tips, berhenti meminta saran pada orang lain. Lebih baik gunakan waktu untuk mengevaluasi apa yang sebenarnya kamu rasakan. Bisa jadi, hal yang sebenarnya tak seburuk yang kamu pikirkan. Tips yang kedua, alihkan perhatian. Overthinking terjadi saat kita terlalu fokus atau memikirkan satu hal secara terus-menerus. Oleh karena itu, cara mengatasi overthinking yang bisa kamu lakukan adalah mengalihkan perhatian. Aktivitas fisik dapat membantu melepaskan ketegangan otot dan merangsang pelepasan endorfin, yang dapat meningkatkan suasana hati. Memaksa diri untuk berhenti memikirkan sesuatu justru membuat otak semakin overthinking. Buat dirimu sibuk dengan kegiatan yang lebih bermanfaat, seperti berbicara dengan teman, pasangan, orang tua, atau bermain game, hobi atau berolahraga secara rutin. Hal ini akan menciptakan perasaan bahagia, sekaligus dapat dijadikan media untuk membuang energi dengan tidak percuma. Alhasil, saat tubuh lelah usai melakukan hobi atau olahraga, kamu sudah tidak lagi memiliki energi untuk overthinking. Hasilnya, kamu bisa beristirahat dengan nyaman. Tips nomor 3, melakukan refleksi. Mengembangkan kesadaran diri melalui praktek refleksi dapat membantu mengalihkan perhatian dari pikiran berlebihan. Fokus pada momen sekarang dan nikmati kehadiran di sini dan sekarang. Cara termudah untuk mempraktikannya bisa juga dengan fokus pada sesuatu yang benar-benar biasa yang kamu lakukan yang rutin, seperti beribadah, berdoa, mencuci piring, atau melipat baju. Kamu cukup mengarahkan perhatian kamu pada tugas dengan cara yang bahkan mungkin terasa sangat terfokus dan memusatkan perhatian untuk mengamati diri sendiri dan sensasi apapun yang muncul. Dengan fokus yang tajam itu, dapat membantu menenangkan pikiran-pikiran lain yang mengganggu di kepala kamu. Tips nomor 4, berhentilah untuk memikirkan hal-hal yang sepele. Banyak hal yang dialami di hidup ini. Jangan khawatirkan masalah-masalah sepele dalam hidup, seperti contoh ingin pergi bingung, memakai baju apa, atau misal mengapa pasangan kamu terlalu lama membalas chat, dan sebagainya. Hal-hal tersebut seharusnya tidak menyita banyak pikiran dan pertimbangan besar. Jadi, lebih bijaklah dalam menggunakan pikiran kamu.
Tips yang kelima, latih diri untuk menghadapi ketakutan. Pemicu utama overthinking adalah ketakutan. Misalnya, takut gagal, takut salah, takut dikecewakan oleh pasangan, ataupun lainnya. Dengan demikian, cara mengatasi overthinking yang paling tepat adalah dengan menghadapi semua ketakutan tersebut. Bagaimana bisa? Tentu saja bisa. Langkah pertama, carilah pemicunya terlebih dahulu. Caranya, jangan dibiarkan berlarut-larut. Temukan sumber kekhawatiran berlebihan yang kamu rasakan. Overthinking pasti ada hal-hal yang mendasari. Jadi coba pikirkan dan ingat bahwa tekanan yang dirasakan tidak sebesar kelihatannya jika dihadapi dan diselesaikan. Dengan begitu, kamu bisa mengenali dan menganalisa pemicu rasa takut yang muncul, sehingga dapat memikirkan solusinya. Di saat yang sama, jangan lupa untuk tetap berpikir positif ya. Selanjutnya, tips nomor 6 yaitu bersyukur untuk menerima keadaan. Banyak orang yang mencoba menerka-nerka sesuatu padahal belum terjadi. Kesalahan yang pernah dilakukan dapat kamu anggap sebagai pelajaran hidup. Kamu bisa memandang kesalahan dari segi positif, agar ke depan tidak terjerumus dalam masalah yang sama. Ingat kembali momen kebahagiaan, kegigihan kamu dan berbanggalah kamu dengan kesuksesan yang telah dilakukan selama beberapa minggu ini. Dengan begitu, kamu akan merasa bersyukur atas pencapaian yang sudah kamu lakukan. Tidak harus hal besar, pujilah usaha diri sendiri pada pencapaian-pencapaian kecil dan sederhana yang berhasil dilewati, sehingga rasa syukur itu muncul. Sikap tersebut dapat membantu menenangkan pikiran dan meredakan overthinking. Nomor 7, atur batas waktu untuk menentukan keputusan. Overthinking tidak hanya terjadi ketika Anda mengkhawatirkan hal-hal yang belum pasti, tapi juga saat ingin memutuskan sesuatu. Kadang, seseorang memikirkan keputusannya secara berlebihan karena takut salah atau menyesal. Bila seperti ini, kamu malah lebih susah mengambil keputusan. Oleh karena itu, mengatur batas waktu bisa jadi cara agar tidak overthinking lagi. Sebagai contoh, saat kamu mulai overthinking, segera tentukan batas waktu untuk mengambil keputusan. Gunakanlah jangka waktu tersebut untuk berpikir dengan baik. Apabila waktunya sudah tiba, segera tentukan keputusan kamu. Dengan demikian, kamu tidak akan berlarut-larut memikirkannya. Kemudian nomor 8, berhenti perfeksionis. Menjadi orang yang ambisius tentu sah-sah saja. Namun, terlalu ambisius dan menginginkan semua hal sempurna justru dapat membuat kamu overthinking. Jadi, berhenti menjadi orang perfeksionis merupakan cara menghilangkan overthinking yang bisa kamu lakukan. Pelan-pelan, coba terima segala kekurangan atau kesalahan yang kamu buat. Ingat bahwa kesempurnaan adalah hal yang tidak realistis untuk dilakukan. Dengan begitu, kamu tidak akan terbebani dengan keinginan untuk menjadi sempurna, sehingga bisa lebih rileks ketika mengerjakan sesuatu. Tips atau cara terakhir adalah membantu orang yang membutuhkan. Jika refleksi diri atau meditasi belum cukup untuk mengatasi overthinking kamu, maka cobalah membantu orang lain yang sedang kesusahan. Dengan ini, kamu bisa merasa lebih bersyukur dengan melihat kondisi atau kehidupan orang yang kamu bantu. Menyadari kita bisa meringankan beban orang lain, dapat menghilangkan pikiran negatif dalam diri, dan bila terus dilakukan akan berdampak baik bagimu di suatu hari, bila kamu membutuhkan pertolongan dari orang lain. Nah, sekarang kalau kamu penasaran sebenarnya seberapa besar sih kadar overthinking yang kamu miliki dan serasa tingkat stresmu ingin meledak. Cobalah menjawab beberapa pertanyaan ini.
Kamu itu overthinking banget, walaupun overthinking itu memang menolongmu untuk lebih berhati-hati dalam melakukan sesuatu. Tapi, overthinking juga bisa merugikanmu. Kamu mesti sedikit-sedikit mengurangi beban pikiran kamu ke hal yang lebih positif lagi, karena nggak semuanya itu wajib kamu pikirkan. Selamat, kamu itu tipe orang yang gak terlalu memikirkan banyak hal yang gak penting banget. Kamu tahu mana saja hal-hal yang butuh perhatian serius. Jadi, masalah sepele pun gak terlalu mengganggu hidup kamu. Kamu tahu batasan diri, dan ini bagus untuk menjaga kesehatan mental kamu. Terima kasih sudah bersama kami sampai akhir video. Nantikan video-video menakjubkan lainnya. Jaga kesehatan dan sampai jumpa.